Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2023, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi negara dan kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa agar diberikan presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, Pancasilais, dan toleran. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini, yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan kita agar kita hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata,
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan sehingga menjadi serupa dengan gambarnya, dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, sehingga akan menghasilkan buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo, anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu.
termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprintnya. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Daud, dia sangat bersuka cita. Kita harus membangun bait Allah yang adalah tubuh ini. Syarat utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, yaitu orang yang menuruti perintah Tuhan. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi persembahan secara materi ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidupnya berkelimpahan saja, tetapi termasuk bagi orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacita ini akan kita alami kalau kita memberi. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya! 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun bait Allah yang adalah tubuh ini dengan dasar Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semuanya itu akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaan itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan mendapat kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala. Kedudukan yang rendah di sorga. Kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Termasuk juga kualitas kehidupan kerohanian kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Nothing can tear me away from your love, Lord.
Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you. Jesus, I love you. I love you because you first loved me. 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 Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria. Di Gunung Moria, di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu, Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, supaya tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati itu berhenti. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya teringat kepada almarhum Bapak Pendeta Petrus Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan di YPPII di Batu Malang, beliau akan berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti yang dilakukan di gerejanya Pak Niko. Di Gunung Moria, tempat dari bait Allah Salomo, adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal itu pasti sangat sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat dekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dalam hal ini Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak? Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Abraham keluar sebagai pemenang dalam pergumulan ini karena rela berkorban. Perlu pengorbanan untuk menjadi pemenang. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita menginginkan pengurapan, kuasa, dan berkat yang berlimpah-limpah seperti yang diterima oleh Abraham, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lain. Ini perlu pengorbanan. Untuk menjadi pemenang, sekali lagi saya katakan perlu pengorbanan. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai kurban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian
bahwa setelah lahir baru, kita bebas melakukan apa saja. Dengan alasan pasti Roh Kudus yang memimpin. Pasti Roh Kudus yang menuntun. Sehingga Bapa akan tersenyum. No, justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, perlu pengorbanan. Mari kita katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, A New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai cara penginjilan yang baru yang disebut Everyone. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online sebanyak 22 negara. Jadi total keseluruhan 152 negara. Hampir semua yang ikut terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara sebanyak 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta ketiga. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan pengertian dalam 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Setiap kita yang percaya mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan ini dimulai dengan 1 orang. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa sendiri-sendiri. Tetapi harus berkolaborasi dengan dasar unity. Tuhan menuntun kita bahwa Everyone Asia akan diadakan di Indonesia tahun depan. Yaitu tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2024. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di SICC. Dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Pelaksanaan Everyone Asia di Indonesia sudah diumumkan di Amsterdam. Ini diprioritaskan untuk next gen. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saat berada di Amsterdam, para pemimpin mendapatkan bahwa konferensi Everyone Asia ini akan menjadi trigger untuk kegerakan next gen. Haleluya! Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Sekali lagi. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Mari angkat tangan kita. Kita berbahasa roh sama-sama. Oh ya la 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 bara 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 bara. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan, curahkan ya Tuhan kuasa-Mu.
Curahkan Bang. Kuatkan Tuhan, curahkan ya Bapa, ya Bapa. Oh, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau urapi kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau juga hajar kalau kami salah. Terima kasih untuk Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni kami. Ampuni ya Abah, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, meminta ampun pada Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. 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 Bapa, Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara segala mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.